Update kasus Subang, 4 bulan sudah berlalu. Sampai hari ini Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga terkuak. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Dari banyaknya 55 orang saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, telah diperiksa dan puluhan barang bukti telah ditemukan oleh tim penyidik dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat. Sehingga buat lebih menguatkan lagi pengakuan saksi pembunuhan ibu dan anak di Subang sebelumnya, pada tanggal 16 Desember tahun 2021 lalu, dari 55 orang saksi 4 saksi kembali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polda Jabar. Dan 1 dari 4 saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang dipanggil ialah Bi Encar, pedagang surabi yang tiap pagi biasa berjualan di sekitar rumah Yosef, suami sekaligus ayah dari korban. Pemanggilan 4 saksi tersebut dikonfirmasi oleh pengacara Yosef Subang, Rohman Hidayat, kepada Des Jabar, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021 dirinya telah membenarkan pemanggilan tersebut. Saya mendapatkan informasi dari Pak Yosef bahwa ada 4 orang hari ini, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021, diperiksa di Polda Jabar. Salah satunya adalah tukang surabi, ucap Rohman Hidayat. Pedagang surabi itu diketahui bernama Bi Encar. Dia dipanggil sebagai saksi menyangkut kasus Rajapati ibu dan anak di Subang bersama dengan 3 saksi lainnya. Bi Encar bersama 3 orang saksi tersebut diduga mengetahui jelas keberadaan Yosef Subang waktu kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pada kesaksiannya terhadap tim penyidik, Rohman Hidayat mengatakan, Bi Encar menegaskan jika pagi-pagi tepat di hari kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang, dirinya melayani Yosef yang turut antri bersama 3 orang pembeli lainnya untuk membeli surabi di tempatnya. Nah, saksi tukang surabi itu, Bi Encar, menjelaskan bahwa memang saat itu Yosef berada di rumah Bu Mimin dan pagi hanya membeli surabi, ujar Rohman Hidayat. Sesudah membeli surabi, Rohman mengatakan, kliennya Yosef bermaksud untuk datang ke rumah Tuti Suhartini istri pertamanya buat ambil stick golf. Bahkan sebelum berangkat ke rumah Tuti, Yosef sempat menghubungi Kedi di lapangan golf Poltak Lembang. Rohman mengatakan, tak hanya penjual surabi, 3 orang yang ikut antri beli surabi, Kedi, Mimin istri mudanya dan juga anak-anaknya semua menyampaikan bahwa Yosef pada waktu itu tak berada di rumah Tuti tempat perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terjadi. Semuanya menyatakan bahwa Yosef saat pembunuhan terjadi berada di rumah Bu Mimin, ucap Rohman Hidayat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Mimin, anak-anak Yosef dari Mimin, tukang surabi serta orang yang turut antri beli surabi, Rohman Hidayat pun mempunyai dasar-dasar yang kuat jika kliennya tersebut tak terlibat terkait kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel. Atas dasar pernyataan saksi, saya yakin bukan Pak Yosef pelakunya, ucap Rohman Hidayat. Keyakinan jika Yosef bukanlah pelakunya, kata Rohman Hidayat, juga diperkuat dengan pengakuan Yosef sendiri yang sudah bersumpah di bawah Al-Quran jika kliennya Yosef tak terlibat pada kasus Rajapati ibu dan anak di Subang tersebut. Sebelumnya, pada salah satu acara di Subang, Jawa Barat, tanggal 15 Desember tahun 2021 lalu, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menyampaikan lewat hasil pemeriksaan para saksi saat ini sudah didapatkan beberapa nama yang diduga merupakan dalang pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya, ucap Suntana. Menurut Suntana, dalam pengungkapan kasus Rajapati ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian harus sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangkanya. Pasalnya, penetapan pelakunya harus didasari dengan aspek hukum yang jelas. Oleh sebab itu, dalam kasus pembunuhan keji di Subang itu, polisi membutuhkan waktu lebih buat memeriksa beberapa petunjuk yang ada. Pada kasus tertentu juga pembuktiannya harus hati-hati, karena ada konsekuensi dalam